Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pembelajaran mata kuliah elektif neurovaskuler. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke riwayat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mahasiswa sekalian, pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik perkuliahan yang berjudul Neuroclinical Stroke. Nah, adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama tentang patologi, patofisiologi, dan patogenesis stroke. Dan yang kedua adalah gambaran klinis stroke. Sebelum berbicara tentang kedua poin tadi, maka kita harus paham dulu bahwa stroke itu ada dua macam. Yang pertama adalah stroke jenis perdarahan, di mana ada pembuluh darah yang bocor di jaringan otak. Dan yang kedua adalah stroke jenis sumbatan, di mana terdapatnya sumbatan di dalam pembuluh darah otak yang biasanya sumbatan ini disebabkan oleh adanya bekuan darah. Nah, bagaimana patologi, patofisiologi, dan patogenesis stroke tersebut? Mari kita bahas berikutnya. Nah, untuk memahami tentang konsep patogenesis, patofisiologi, dan juga patologi stroke, kita harus paham sekali hal yang mendasar tentang bagaimana terjadinya proses hemostasis. Apa itu proses hemostasis? Ini adalah suatu proses di mana kalau pembuluh darah kita mengalami trauma, ada terjadi robekan pada dinding pembuluh darah, maka sistem hemostasis ini akan bekerja, di mana kita bisa lihat pada gambar sini, di mana pembuluh darah yang mengalami perlukaan tadi, itu akan terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi lokal di lokasi di mana pembuluh darah mengalami robekan. Yang kedua, dia akan terjadi aktivasi agregasi platelet untuk membentuk platelet plak atau sumbat trombosit untuk menutup jaringan bagian pembuluh darah yang terluka tadi. Nah, kemudian kondisi ini akan diperkuat oleh adanya aktivasi fibrinogen menjadi fibrin, terbentuklah bekuan darah di sini, sehingga terjadi clotting, di mana darah akan membeku dan mengeras di situ, menutup lumen pembuluh darah yang terluka tadi, sehingga darah akan berhenti. Ini proses alami yang terjadi apabila dinding pembuluh darah mengalami perlukaan. Nah, pada saat terjadinya sesuatu, apakah itu cedera pembuluh darah atau juga faktor lainnya, itu pada kondisi demikian bisa terjadi aktivasi tadi, namanya sistem pembukuan darah. Nah, sistem pembukuan darah akan teraktivasi dia, di samping aktivasi dari agregasi trombosit tadi, di mana kalau dinding pembuluh darah yang terluka, itu akan terjadi aktivasi di mana faktor koagulasi darah itu akan kontak dengan faktor jaringan. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di mana faktor 7 tidak aktif menjadi aktif, ya. Kemudian akan memacu perubahan di mana faktor 10 tidak aktif menjadi aktif. Kemudian dia akan mengaktifkan protrombin, di mana protrombin akan aktif menjadi trombin. Trombin yang aktif akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, maka terbentuklah serat-serat fibrin. Nah, dan ini serat-serat fibrin ini nanti akan berikatan dengan sel-sel trombosit yang sudah beragregasi, membentuk jaringan yang padat dan keras, sehingga pembuluh darah itu jadi tertutup. Nah, pada kondisi lain di mana misalnya terjadi pelambatan aliran darah, maka akan mudah sekali akan terjadi stimulasi agregasi platelet atau trombosit yang menyebabkan teraktivasinya faktor 12 tidak aktif menjadi aktif,
kemudian faktor 12 akan mematikan faktor 11, faktor 11 akan mengaktifkan faktor 9, faktor 9 akan mengaktifkan faktor 8, dan seterusnya faktor 8 akan mengaktifkan faktor 10, faktor 10 akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, pada kondisi seperti ini, di dalam pembuluh darah itu akan terbentuk bekuan-bekuan darah yang pada kondisi patologis dia bisa menyumbat aliran darah. Nah, itu masalahnya. Makanya pada pembuluh darah yang sudah mengalami aterosklerosis, di mana aliran lumen aliran darahnya menyempit, itu akan ada daerah-daerah di bagian-bagian pinggir daripada bagian menyempit tadi itu aliran darahnya kurang lancar, dan itu mudah sekali terjadi aktivasi trombosit untuk beragregasi. Nah, trombosit yang sudah teraktivasi untuk beragregasi itu nantinya akan mengaktifkan faktor koagulasi darah tadi, ya. Dia akan mengaktifkan faktor 12 tadi, ya, lewat jalur intrinsik, terus ujung-ujungnya akan terjadi aktivasi fibrinogen menjadi fibrin. Demikian. Nah, pada gambar sebelah kanan ini kita lihat ini adalah faktor-faktor yang terlibat dalam koagulasi darah. Ada 13 faktor di sini, mulai dari fibrinogen faktor 1, protrombin, sampai faktor 13, fibrin stabilizing factor. Jadi sekalian, mari kita lihat bagaimana bagaimana peran platelet dalam timbulnya trombosis arteri, artinya terjadi sumbatan pada arteri. Di mana secara normal trombosit yang bersirkulasi dalam darah itu mengandung tromboxan A2. Ini adalah suatu zat yang mendorong agregasi. Jadi kalau dia tromboxan A2 ini dikeluarkan oleh trombosit, maka dia akan menyebabkan pelengketan antara satu trombosit dengan trombosit yang lain. Sementara pada dinding pembuluh darah, kita bisa lihat ya, dinding pembuluh darah itu ada zat yang disebut dengan prostasiklin, di mana prostasiklin ini berperan justru kebalikannya. Dia akan menghambat timbulnya agregasi tadi sehingga menyeimbangkan efek keduanya ini. Manakala satu lebih dominan dibanding yang lain, maka efeknya akan terjadi. Misalnya tromboxan yang lebih dominan, maka akan gampang terjadi agregasi trombosit. Sebaliknya kalau prostasiklin yang dikresi lebih banyak, maka dia akan menghambat timbulnya sekresi agregasi trombosit. Kemudian bila terjadi kerusakan endotel karena trauma, aterosklerosis, trauma, aterosklerosis misalnya, kita tahu pada trauma bisa trauma dari luar, juga bisa trauma dari dalam, ya. Nah, kalau pada kondisi hipertensi itu traumanya justru terjadi di dalam oleh karena aliran darah yang kencang menyebabkan endotelnya ada yang copot dan rusak. Nah, ini akan menyebabkan terjadi aktivasinya faktor 7 tadi itu. Nah, di samping itu juga dia akan mengaktifkan agregasi trombosit. Kemudian ya, agregasi terjadi dan juga adesi penempelan trombosit ke bagian pembuluh darah yang mengalami kerusakan tadi, menyebabkan terjadinya pelengketan antara trombosit dengan trombosit, maka akan terbentuk di sini penempelannya baik antar trombosit dan juga antar trombosit dengan dinding pembuluh darah yang nantinya akan diperkuat oleh pembentukan jaringan fibrin seperti pada gambar ini. Ya, fibrin teraktivasi, jalur koagulasi darah teraktivasi, maka akan terbentuk fibrin. Ya, fibrin ini akan menguatkan pelengketan dengan trombosit. Nah, pada tahap awal ini kita bisa lihat terbentuk massa yang berwarna agak keputihan dia, yang kita sebut dengan trombus putih. Nah, pada tahap lanjut ya, pada kondisi lebih lanjut,
maka penempelan pembentukan fibrin dan ikatan fibrin dengan trombosit tadi ini akan diikuti dengan penempelan sel-sel darah, khususnya sel-sel darah merah. Jadi sel-sel darah merah juga ikut terperangkap nempel di situ, maka kita bisa lihat trombusnya jadi yang tadinya berwarna putih, kemudian dia berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, ini akan kita lihat misalnya pada kalau pembuluh darah kita terluka, luka di kulit misalnya, ada pembuluh darah yang terluka itu terbentuk semacam kropeng begitu ya. Itulah kayak integrasi antara trombosit dengan fibrin. Nah, di dalam pembuluh darah juga demikian halnya. Nah, kalau ini terus terjadi oleh karena adanya perlukaan misalnya pada hipertensi yang kronis, aliran darahnya kencang, timbul shear stress namanya, maka setiap saat ini bisa terjadi kerusakan terus endotelnya di tempat yang sama khususnya, sehingga lama-lama nanti akan terbentuk plak di sana. Ya, plaknya akan terbentuk pelan-pelan, plak ini akan lama makin menebal sehingga lumennya menjadi menyempit. Nah, ini masalahnya kalau lumen sudah menyempit, suatu saat gampang sekali terjadi oklusi pembuluh darahnya sehingga aliran darah tidak jalan. Nah, kalau itu terjadi, maka timbullah gejala stroke apabila yang tersebar itu adalah pembuluh darah di otak. Nah, kita bisa lihat terbentuknya plak tadi itu di dalam pembuluh darah seperti ini pada gambar ini. Ya, makin lama dia makin tinggi sehingga aliran darah menjadi menyempit. Nah, aliran darah yang menyempit ini nanti bisa menyebabkan timbulnya atau merangsang timbulnya bekuan-bekuan darah. Di samping itu juga penebalan dinding pembuluh darah ini yang disebut dengan fatty streak tadi itu, ya makin lama makin nembal. Kemudian bagian terdalam dari plak yang terbentuk tadi itu, nah itu nanti karena dia masih pada tahap awal dia masih rapuh, dia bisa copot. Nah kalau copot terjadi rupture dia, maka ini bisa menjadi sesuatu yang bisa berakibat timbulnya emboli pada pembuluh darah di bagian distalnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan emboli arteri to arteri. Nah, ini bisa terjadi di dalam pembuluh darah otak sendiri, di mana bagian pembuluh darah yang sudah mengalami plak seperti ini, kemudian dia akan ada bagian yang copot dari plak tersebut, jadilah emboli. Jadi emboli itu memang secara umum, emboli itu sering terjadi oleh karena ada bekuan darah yang berasal dari jantung. Nah, itu emboli yang berasal dari jantung. Tapi emboli sendiri juga bisa berasal dari dinding pembuluh darah di bagian proksimalnya, yang begitu dia copot akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah bagian distal. Nah, ini lokasi-lokasi di mana bagian pembuluh darah yang sering terjadi aterosklerosis, khususnya pada hipertensi. Jadi hipertensi itu gampang sekali menyebabkan timbulnya aterosklerosis karena dia bisa menyebabkan terjadinya shear stress yang bisa merusak endotel bagian dalam dari pembuluh darah. Endotelnya rusak, copot, maka di lokasi tersebut akan terjadi penumpukan atau pembentukan fatty streak. Lama-lama dia akan terbentuk plak yang makin lama makin tebal. Terutama di daerah-daerah cabang dekat-dekat cabang pembuluh darah. Kenapa di situ mudah terjadi plak tadi? Karena di situ aliran darahnya agak muter di situ, sehingga gampang sekali terjadi perlukaan dinding pembuluh darah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di mana pembuluh darah yang sudah terbentuk plak tadi itu, plak ya. Di sana ada daerah-daerah yang aliran darahnya agak lambat, itu akan menyebabkan aktivasi agregasi trombosit ya, maka jalur intrinsik dari koagulasi darah itu akan terstimulasi dia, maka terjadi aktivasi sistem koagulasi darah, akan menyebabkan perubahan di mana faktor 10 menjadi faktor 10A ya, kemudian
akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, begitu ya. Nah, selanjutnya fibrin terbentuk itu dia akan berikatan dengan agregasi trombosit tadi, membentuk cross-link yang kuat ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya bekuan darah di dalam pembuluh darah, dan ini akan menyumbat lumen dari pembuluh darah sendiri sehingga timbullah gejala stroke. Nah, dalam kondisi seperti ini nanti kita bisa lihat untuk menghancurkan bekuan darah seperti ini, ya, maka diperlukan zat yang namanya plasmin. Plasmin ini berasal dari plasminogen yang tidak aktif, kemudian teraktivasi dia menjadi plasmin, maka plasmin ini akan bekerja menghancurkan, memotong-motong serat-serat fibrin, sehingga akan terbentuk potong-potongan fibrin yang kita sebut dengan D-dimers. Nah, jadi kalau nanti dalam pemeriksaan laboratorium kita temukan D-dimers yang tinggi, berarti di dalam pembuluh darah itu banyak terjadi proses pembekuan darah. Nah, saat ini plasmin ini bisa diaktifasi dengan zat hasil buatan sekarang yang disebut dengan TPE, namanya tissue plasminogen activator, yang dia bisa mengaktifkan plasminogen alamnya menjadi plasmin. Plasmin ini akan menghancurkan serat-serat fibrin. Nah, obat lain bisa dipakai itu adalah urokinase, serpokinase. Ini obat-obat yang sering dipakai di jantung misalnya, untuk menghancurkan bekuan-bekuan darah di jantung. Nah, bagaimana kaskade iskemik pada pasien yang mengalami stroke, khususnya stroke iskemik ya. Nah, pada kondisi di mana pembuluh darahnya tersumbat, maka suplai darah akan terhambat ke bagian distalnya, dan ini akan menyebabkan tidak hanya aliran darah yang kurang di sana, oksigen juga glukosa, ya, oksigen, glukosa dan ATP itu akan sangat rendah di sana, terutama di daerah pusat lesinya atau core-nya. Itu ketersediaan oksigen, glukosa dan ATP hanya mungkin ya maksimal 25%, sehingga sel-selnya jadi tidak bisa bertahan hidup, rusak dan mati sel neuronnya. Sementara di sekitar daerah pusat lesinya itu kita sebut dengan daerah penumbra, ini cadangan atau kadar oksigen, glukosa dan ATP-nya berkisar 50-70%. Dan ini yang bisa diselamatkan ya dalam penanganan stroke, khususnya stroke iskemik. Daerah penumbra ini penting sekali dipertahankan supaya dia tidak ikut menjadi sel-sel yang ada di daerah penumbra ini tidak mengalami kematian. Oleh karena itu kita harus mempertahankan aliran darah terus mencapai ke sana sehingga tidak turun menjadi 20%. Kalau dia turun jadi 20%, maka selnya akan mati. Kemudian di daerah yang mengalami iskemik tadi, itu akan terjadi proses karena glukosanya kurang, maka akan terjadi proses glikolisis anaerob. Ya, di samping itu juga akan terbentuk asidosis metabolik. Terbentuk zat asam di sana, keasamannya akan tinggi yang tentunya bisa merusak jaringannya. Di samping itu terjadi pelepasan glutamino asid, ya, dan mediator inflamasi ke ruang ekstraseluler dari ujung-ujung sarafnya, yang dia bisa mensimulasi saraf lainnya, ya, untuk pengaktifan reseptor NMDA, AMPA, dan juga kainat yang akan mempengaruhi di mana natrium akan masuk ke dalam, diikuti dengan masuknya kalsium yang relatif besar, dan penumpukan kalsium ke dalam sel neuron itu akan menyebabkan cenderung terjadinya kerusakan atau kematian dari sel neuron. Di samping itu juga kegagalan pompa ion, ya, pompa ion pada dindingnya karena dia kehabisan energi, maka natrium, kalsium dan kalsium itu akan numpuk, ya, akan menyebabkan terjadinya stimulasi enzim protease yang ini bisa mempengaruhi
akan bisa merusak, mendestruksi dinding nukleus dari sel saraf tersebut, maka akan menyebabkan rusaknya dinding nukleus, kemudian hancurnya DNA yang ada di dalam. Nah, kondisi ini kalau ini terjadi, maka selnya akan mati. Inilah yang terjadi pada kondisi di mana terjadi iskemik. Makin rendah turunnya kadar tadi ini, artinya makin berat sumbatan aliran darahnya, maka makin berat kerusakan yang terjadi. Jadi kalau sumbatannya total, terutama di daerah korelasi itu, biasanya sel-sel neuronnya tidak bertahan lama, dia akan cepat mati. Dan sel saraf yang sudah mati itu tidak bisa tumbuh kembali. Nah, mari kita lihat tentang bagaimana patologi stroke. Kita lihat pada gambar ini, ada 3 daerah di gambar sini. Yang pertama daerah nomor 1 ini adalah daerah di mana sel-sel darahnya, sel-sel sarafnya jadi rusak di pusat core-nya. Nah, disebut dengan area degenerasi irreversible, permanen, dan disebut dengan zona nekrotik atau nama lainnya area umbra. Ya. Area umbra ini pada kasus stroke tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan, selnya rusak. Kemudian area di sekitar umbra ini namanya area penumbra. Ini merupakan area degenerasi irreversible yang masih bisa diselamatkan. Nah, ini disebut juga dengan zona degenerasi. Kemudian ada daerah di luarnya itu namanya area edematus. Ini di sini kelihatannya agak terjadi pembengkakan. Ya, ini disebut dengan zona edematus. Sedikit membengkak dia. Kalau kita lihat di CT scan, kelihatan di sini daerahnya agak sedikit samar-samar gitu karena terjadi edema. Nah, dalam waktu 1-2 minggu, ya, zona yang udem itu dia masih bertahan, kemudian terjadi degenerasi, recovery terjadi 6-8 bulan, ya, kemudian zona nekrotik itu justru dia akan permanen, tidak akan terjadi perbaikan kembali di situ. Sehingga pada CT scan kita bisa lihat di daerah yang zona nekrotik ini kelihatan berwarna lebih gelap, yang disebut dengan lesi hipoden, dan itu menunjukkan daerah yang di mana sel-sel neuronnya sudah mati. Nah, ini adalah perjalanan klinis di mana makin lama waktu berjalan, makin lama pembuluh darah yang tersumbat tadi sesuai dengan perjalanan waktu, ya, maka lesinya yang tadinya kecil, ya, kalau tidak segera ditangani dia, artinya pembuluh darah yang tersumbat itu tidak segera dilepaskan sumbatannya, maka dalam perjalanan waktu, dalam ukuran waktu jam saja, itu daerah yang zona nekrotiknya tadi itu atau daerah umbranya itu makin meluas. Artinya banyak sel-sel yang ada masih tadi di area penumbranya justru ikut mati dia. Itu masalahnya. Kalau tetap dibiarin dalam ukuran hari, maka keseluruhan daerah tadi, baik umbra, penumbra, itu semuanya bisa mati selnya, maka lesinya jadi luas seperti ini. Ya, sehingga bisa dibayangkan itu sel neuron itu bisa jutaan mati dan itu tidak bisa tumbuh kembali. Nah, ini ada grafik-grafik kita bisa lihat ini apa saja yang terjadi sesuai dengan perjalanan waktu tadi. Terjadi proses eksitosisi atau pelepasan zat-zat toksin itu, kemudian terjadi oxidative stress dan sebagainya, ya.
Nah, kita tahu bahwa faktor risiko yang sangat besar atau yang sering kita jumpai pada pasien stroke adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah faktor risiko utama untuk terjadi stroke. Hipertensi kalau dibiarkan dia, maka dia akan merusak khususnya pembuluh darah tadi, dimanapun dia. Ya. Sehingga pembuluh-pembuluh darah yang berada di organ-organ tertentu itu ikut rusak. Jadi ada beberapa target organ yang rusak oleh karena hipertensi. Yang pertama paling atas adalah otak sendiri, bisa timbul sumbatan aliran darah, dan kalau tensi terlalu tinggi bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah, jadi stroke hemoragik. Nah, kemudian pada mata, pada mata bisa timbul ada apa namanya tuh, awalnya kita bisa lihat ukuran arterinya lebih kecil dibanding vena begitu ya. Nah, kemudian lama-lama bisa juga diikuti adanya perdarahan bintik-bintik darah di retina matanya, dan ini akan merusak retina sehingga hipertensi bisa menyebabkan penglihatan orang menjadi terganggu. Terjadi apa yang disebut dengan retinopati. Kemudian pada ginjal kita lihat di ginjal itu ada pembuluh darah ya, yang mensuplai darah ke glomerulus ginjal itu. Nah, di situ apa namanya ini di ginjal itu ada uni filtrasi darah, ya, yang di sana itu karena terlalu tinggi tekanan darahnya itu bisa rusak dia, menyebabkan timbulnya nefropati namanya. Sehingga kalau banyak nefron-nefron di ginjal yang rusak, itu menyebabkan kerusakan dari ginjal tersebut, sehingga bisa jadi berkembang menjadi gagal ginjal, demikian. Di samping itu bisa juga terjadi kerusakan pada jantung. Oleh karena tekanan darah yang cukup tinggi, itu sangat membebani otot jantung untuk memompa darah, sehingga lama nanti otot jantungnya makin tebal, khususnya otot jantung di ventrikel kiri. Karena ventrikel kiri itu berperan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau tahanan perifernya, karena hipertensi tadi, tahanan perifernya tinggi, maka dia harus melawan tekanan yang tinggi tadi, sehingga lama-lama otot jantungnya mengalami penebalan. Nah, otot jantung akan memaksa akan berkontraksi sekuatnya untuk supaya darah itu bisa mengalir. Ini bisa justru memperberat timbulnya hipertensi. Kemudian otot jantung tadi itu akan terjadi kerusakan, jadi akan timbul kardiomiopati namanya. Jadi pada target hipertensi ini, target organ hipertensi pertamanya otak, kedua mata, kemudian ginjal, jantung, dan juga pembuluh darah sendiri. Jadi pada pembuluh darah itu bisa terbentuk plak-plak dia karena kerusakan endotel di dalam dinding pembuluh darah. Nah, kalau tensinya terlalu tinggi malah bisa terbentuk aneurisma yang kita sebut dengan aneurisma Charcot-Bouchard namanya, yang itu akan berisiko di kemudian hari akan timbul bisa timbul pecah pembuluh darahnya. Nah, itu sering terjadi pada penderita stroke hemoragik. Biasanya tensinya melebihi 200 mm air aksa. Nah, hipertensi kita tahu makin kencang aliran, makin tinggi tekanan darah, maka makin tinggi tekanan darah, maka aliran darah di dalam pembuluh darah makin kencang. Makin kencang aliran darah itu akan menyebabkan efek dari shear stress, efek gesekan. Di dalam pembuluh darah itu banyak sel-sel darah, cairan, plasma, dan sebagainya. Kalau dia bergerak cepat, itu dia akan menyebabkan pengaruh pada dinding dalam pembuluh darah, yaitu endotelnya. Jadi kalau terlalu tinggi tekanannya, aliran darahnya akan cepat sekali, menyebabkan endotelnya jadi rusak, dan dia akan mengaktifkan nanti sistem koagulasi darah dan juga agregasi trombosit. Ini yang jadi masalah. Kalau terus tensinya tinggi, maka
dinding pembuluh darah yang terjadi perlukaan dari itu lama-lama akan terjadi penumpukan plak di sana, ya, lemak, kolesterol akan numpuk, makin lama akan terbentuk penebalan, makin lama akan terbentuk makin dinding bagian dalam itu makin menebal sehingga lumen-lumennya menjadi menyempit. Dan itu kalau kondisi seperti itu sudah terjadi, maka suatu saat bisa terjadi oklusi pembuluh darahnya karena disebabkan oleh pembekuan darah. Nah, di samping itu juga pada stroke sering faktor risikonya adalah DM, sering juga faktor risikonya kolesterolnya tinggi. Pada kondisi DM itu juga bisa terjadi di mana pembuluh darahnya itu gampang terjadi aterosklerosis. Demikian juga pada kondisi kolesterol yang tinggi. Apalagi kalau dua-duanya berkolaborasi, sudah ada DM, kemudian juga kolesterolnya tinggi, maka gampang sekali terjadi penebalan dinding pembuluh darah bagian dalam sehingga lumennya menjadi menyempit. Awalnya penyempitannya pelan-pelan, makin lama makin berat, sehingga suatu saat di mana bagian yang menyempit tadi itu ada daerah yang melambat aliran darahnya, dan dia bisa terjadi aktivasi agregasi trombosit. Nah, apabila trombosit sudah teraktivasi untuk beragregasi, maka dia akan melepaskan mediator kimianya yang akan menstimulasi juga timbul reaksi koagulasi darah yang akan menghasilkan fibrin nanti. Maka fibrin dan trombosit dia akan bergabung membentuk massa yang menyebabkan darah tadi menggumpal dan dia akan menyumbat lumen pembuluh darah yang sudah sempit tadi, maka timbullah stroke. Ada berapa tipe patogenesis dari stroke iskemik? Ada yang namanya tipenya trombotik atau trombosis. Ada juga tipenya emboli, begitu. Kalau trombotik ini tadi di dalam dinding pembuluh darah itu terjadi oklusi, terjadi sumbatan, ya, oleh karena dindingnya sudah menebal dia, sehingga lumennya penebalannya sudah 70%, sisanya yang masih bisa dialiri oleh darah itu hanya 30%. Nah, itu terjadi karena terbentuknya plak aterosklerotik di dalamnya, dan itu suatu saat akan makin nyempit dan tersumbat aliran darahnya. Itu disebut dengan stroke iskemik tipe trombosis namanya. Kemudian ada juga stroke iskemik tipenya emboli, ya, di mana emboli ini bisa berasal dari jantung, dari aorta, ya, ada plak di aorta, kemudian lepas, atau dari pembuluh darah yang lain. Kemudian ada juga yang stroke iskemik tipe small subcortical or lacunar infarct. Nah, ini yang stroke yang terjadi di mana pembuluh darah kecilnya mengalami kelainan, ya, terjadi sumbatan disebabkan proses yang disebut dengan lipohelinosis, ya, dinding pembuluh darahnya mengalami kelainan, kemudian dia tersumbat. Nah, diameternya menjadi lebih kecil dari 15 mm. Ini bisa terjadi di talamus, pons, basal ganglia, terutama pada orang tua yang mengalami hipertensi dan diabetes. Kemudian ada jenis lain, yaitu transient ischemic attack. Nah, ini transient ischemic attack ini juga sekarang sudah juga disebut dengan stroke sekarang. Ini sering disebut dengan stroke ringan, ya, di mana aliran darah secara temporer mengalami penurunan, kemudian bisa juga karena adanya emboli dari platelet, ya, darah yang membeku, kemudian dia bisa kembali lepas lagi sumbatannya, di mana begitu dia pada saat dia tersumbat akan timbul gejala defisi neurologik. Kemudian begitu dia lepas, maka gejalanya akan hilang dalam waktu 24 jam. Artinya apa? Pada TIA, pasien defisi neurologik yang timbul pada pasiennya itu akan hilang sebelum 24 jam. Gitu. Biasanya sekitar 15 menit atau mungkin sampai 1 jam. Tidak melebihi 24 jam.
Kalau dia terus netap tidak lepas, maka timbullah permanen stroke atau stroke permanen. Nah, kemudian ada yang lain disebut dengan PRIN, yaitu Prolonged Ischemic Neurologic Deficiency. Ini ditandai oleh perburukan dari gambaran klinisnya yang terus terjadi dalam waktu 3 minggu pertama. Nah, mari kita lihat kalau pada stroke iskemik tadi gampang terbentuk aterosklerosis. Ada beberapa faktor yang memudahkan timbul aterosklerosis ini, ya, yang kita sebut dengan risk factor tadi, yaitu peningkatan LDL-C di dalam darah itu gampang sekali menyebabkan timbulnya plak, peningkatan tekanan darah juga demikian, diabetes, merokok, dan juga kerusakan jantung. Nah, faktor-faktor ini akan menyebabkan timbulnya oxidative stress, yang mana akan terjadi disfungsi endotel dari dinding pembuluh darah, kemudian terjadi penurunan NO di dinding pembuluh darahnya, kemudian terjadi peningkatan pelepasan mediator kimia lokal, kemudian peningkatan S-angiotensin 2 jaringan. Nah, ini tentunya bisa berpengaruh, ya, berpengaruh kepada endotel sendiri, terjadi pelepasan PCAM, ICAM, sitokin, ya, kemudian terjadi pelepasan PAI-1, kemudian terjadinya kolagen growth factor, kemudian terjadi proteinolisis dan seterusnya. Nah, proses ini akan mempengaruhi timbulnya trombosis, terjadinya inflamasi, vasokonstriksi, ya, kemudian vascular injury dan remodeling, kemudian bisa timbulnya plak yang pecah tadi. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya cardiovascular clinical event, bisa timbul gejala stroke jadinya. Karena semuanya itu akan berakibat tersumbatnya aliran darah. Jadi sekalian, tadi bicara tentang stroke iskemik, sekarang pada stroke perdarahan otak. Di mana stroke perdarahan otak ini ada 2 macam, ya, yaitu perdarahan intracerebral, yaitu perdarahan yang berada di parenkim otak, dan yang kedua adalah perdarahan subarachnoid, di mana perdarahannya terjadi di ruang subarachnoid oleh karena ada pembuluh darah yang pecah di sana. Ini 2 hal yang berbeda, ya. Pada stroke karena perdarahan intracerebral itu pecah pembuluh darahnya di jaringan otak atau di parenkim otak, paling sering perdarahan terjadi oleh karena rupturnya arteri ventriculus areata namanya di sini. Dia merupakan cabang dari arteri cerebri media. Nah, arteri ini dindingnya sangat tipis, sementara dia bercabang ke pembuluh darah yang relatif besar dan tekanan darahnya pada kondisi tekanan darah yang tinggi, ini akan sangat berdampak terhadap arteri ventriculus areata ini. Dia gampang sekali mengalami destruksi, terbentuk aneurisma, kemudian suatu saat dia tidak sanggup lagi menahan tekanan yang melebihi tekanannya, maka dia akan pecah, ya, timbul gambaran seperti ini. Nah, jadi aneurisma yang makin lama dindingnya makin tipis, ya, kemudian dia akan pecah. Nah, ini aneurismanya terbentuk biasanya karena hipertensi yang kronis. Jadi pada orang hipertensi kronis, apabila sudah terbentuk aneurisma, maka suatu saat tinggal tunggu waktu dia akan pecah. Jadi dia sebagai buang waktu, kira-kira begitu. Suatu saat dia akan pecah, kemudian akan terjadi stroke. Nah, berbeda halnya dengan perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid ini terjadi pecah pembuluh darah di ruang subarachnoid. Nah, ruang subarachnoid. Paling sering sekitar 10 milisi paling sering. Apa dasar penyebabnya? Dasar penyebabnya juga karena adanya aneurisma. Tapi aneurisma ini bukan aneurisma karena hipertensi, tapi aneurisma yang terbentuk karena cacat bawaan dari bawaan lahir. Jadi ada bagian dari dinding pembuluh darahnya di situ yang tipis. Makin lama dia dindingnya makin tipis, satu saat dia akan bocor sendiri. Timbullah stroke. Ya. Nah, penyebab lain dari stroke perdarahan itu adalah AVM. Ya, AVM itu adalah suatu kelainan arteriovenous malformation, kelainan
hubungan arteri dengan vena di dalam jaringan otak, biasanya lokasinya agak lebih kortikal ya, yang membentuk gambaran seperti ini. Ini kalau pada pasiennya kita lakukan pemeriksaan arteriografi, kelihatan di sini seperti gumpal-gumpal seperti ini. Nah, ini bisa satu saat dia akan pecah, timbullah stroke. Nah, penyebab lain dari stroke hemoragik itu bisa juga karena kadar trombosit yang rendah. Biasanya trombosit di bawah 100 itu risiko dia untuk timbulnya perdarahan di otak juga, di samping perdarahan di bagian tubuh yang lain. Kemudian kadar fibrinogen yang rendah atau hipofibrogenemia juga demikian. Kemudian penggunaan obat antikoagulan dan juga penggunaan obat antiagregasi ini juga bisa berisiko untuk timbulnya stroke hemoragik. Nah, bagaimana gambaran klinis stroke? Mari kita lihat. Secara umum, untuk memudahkan kita memahami gambaran klinis stroke itu, kita lihat bagaimana peran atau fungsi dari hemisferium cerebri kiri dan kanan. Ternyata walaupun hemisferium kiri dan kanan dia hampir simetris bentuknya, fungsinya ternyata tidak semua sama. Maka gejala klinis stroke itu akan berbeda kalau lesinya berada di hemisferium kiri, berbeda kalau lesinya berada di hemisferium kanan. Nah, pada prinsipnya kalau lesi di hemisferium kiri di sini karena hemisferium kiri ini berperan untuk mengendalikan ekstremitas sebelah kanan, maka akan terjadi kelumpuhan tubuh sebelah kanan. Jadi dia bersilang. Ya. Sementara kalau terjadi lesi di hemisferium kanan, ya, dia akan menyebabkan kelumpuhannya di tubuh sebelah kiri, ekstremitas kiri. Jadi dia bersilang. Nah, gejala lain-lainnya apa? Memang kita harus paham bahwa otak kiri dengan otak kanan ternyata tidak persis sama. Ya. Di otak sebelah kiri khususnya, ya, otak kiri ini dia lebih matematis biasanya. Lebih berpikir matematis. Kemampuan kita berhitung itu ada di otak kiri, bagian frontal. Nah, kalau itu terjadi kelainan di situ, maka bisa jadi menghitung yang sederhana pun tidak bisa gitu. 2 tambah 2 saja seperti pada contoh itu bisa jawabannya bukan 4, tapi jawabannya 5 dan lain-lain. Jawabannya salah. Dan ini sering kita jumpai pada pasien stroke. Nah, di samping itu juga di otak kiri itu ada pusat bicara namanya. Ya, sehingga pada pasien stroke yang lesinya di otak sebelah kiri sering terjadi gangguan bicara. Nah, bisa timbul afasia, baik afasia sensorik, motorik, atau afasia global. Nah, itu prinsip-prinsip umum yang berbeda ya dibanding otak sebelah kanan. Pada otak sebelah kanan ini kita tahu fungsi otak kanan ini lebih dia imajinatif sifatnya. Ya. Di kemampuan di samping dia lumpuh di sisi sebelah kiri menyebabkan juga nanti kemampuan spasialnya jadi terganggu. Nah, kemudian atensinya bisa berkurang dan sebagainya. Ya. Kita lanjut, nanti kita akan bicarakan masing-masing letak lesinya. Nah, secara umum gambaran klinis stroke itu adalah hemiplegi atau hemiparese, hemipestesi, penurunan kesadaran, parese nervus cranialis, bisa timbul afonea atau disfagia, bisa timbul afasia, hemikwadranopia, buta kortikal, ataksia, nyeri kepala, muntah, kejang, dan lain-lain. Ini semuanya sangat tergantung lokasi mana dari otak kita yang mengalami gangguan suplai darahnya. Ya. Jadi tidak semua gejala stroke antara satu pasien dengan pasien lain sama. Tidak. Nah, umumnya pasien-pasien stroke yang datang berobat itu, dia datang karena ada kelemahan biasanya. Sementara kalau dia serangan stroke-nya hanya berupa hemipestesi, mungkin dia tidak langsung berobat. Padahal dia mungkin stroke juga. Ya. Atau bisa jadi orang yang yang gangguan penglihatan misalnya, hemiperinopia, dia menyangka matanya yang bermasalah gitu ya. Padahal permasalahannya ada di otaknya. Oleh karenanya ada lesi
di otaknya menyebabkan gangguan penglihatan. Atau bahkan juga buta kortikal. Buta kortikal ini kalau lesinya terjadi di hemisferium, di otak belakang atau occipital. Bilateral itu bisa menyebabkan buta kortikal, walaupun bola matanya bagus. Nah, demikian juga bisa kalau lesinya berada di cerebellum misalnya, bisa timbul ataksia. Pasiennya walaupun tidak ada kelemahan tapi tidak mampu berjalan. Nah, kalau berjalan itu dia rasanya seperti orang mau jatuh. Gitu. Ya. Nah, kemudian gejala seperti nyeri kepala, muntah, kejang itu sering kita jumpai pada pasien dengan stroke hemoragik. Nah, mari kita lihat gambaran klinis iskemik kalau yang terkena adalah pembuluh vertebrobasiler, pembuluh bagian belakang, ya, yang mensuplai batang otak dan juga mensuplai bagian dari globus occipital. Nah, ini kalau dia kena bagian lateral, arteri medullaris lateral, ini dikenal dengan sindrom Wallenberg, di mana terjadi manifestasi klinisnya berupa ataksia ipsilateral, kemudian sindrom Horner, gangguan sensorik, sisi kontralateral, kemudian bisa timbul vertigo, disfagia, dan juga hoarseness. Kemudian kalau kena arteri posterior inferior cerebral artery atau PICA, ini bisa timbul vertigo, nausea, vomiting, dan ataksia. Kemudian kalau kena ACA, anterior cerebral artery, bisa timbul ataxia gait, ya. Ataxia gait, kemudian bisa timbul defisit nervus cranialis 5, 7, dan juga 8. Kemudian kalau kena di superior cerebral artery atau SCA, ini bisa timbul dysarthria dan timbul ataksia. Kalau kena di PCA atau posterior cerebral artery sebelah kanan, bisa timbul gangguan penglihatan kontralateral, kemudian gangguan sensorik, gangguan visual tentunya, visual neglect, kemudian prosopagnosia, ketidakmampuan untuk mengenal wajah orang. Kalau kena di otak di arteri cerebri posterior yang sebelah kiri, maka terjadi gangguan lapangan pandang kontralateral disertai dengan sensory loss, timbul aleksia tanpa agrafia, kemudian timbul afasia transkortikal, ya, gangguan memori, dan juga bisa agnosia. Kalau terjadi di bagian atas dari arteri basilaris, bisa timbul gangguan kesadaran berupa somnolen, timbul halusinasi, timbul seperti perilaku kayak orang dalam mimpi, gitu ya, gangguan fungsi nervus 3, oculomotor dysfunction, ya, dan lain-lain, ya. Kita lanjut. Nah, mari kita lihat. Ini adalah gambaran lesinya di arteri cerebri media yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri dia akan melibatkan korteks parietal dan frontal dan juga struktur subkortikalnya. Gejala yang menonjolnya adalah berupa afasia. Nah, tadi kembali penjelasan seperti pada gambar sebelumnya. Kalau kena di hemisferium kiri, karena di situ ada pusat bicara, maka bisa timbul afasia. Kemudian bisa terjadi gangguan lapangan pandang, kemudian defisit sensori dan motorik, ya, dan sebagainya. Kemudian etiologinya bisa karena emboli dari jantung dan sebagainya. Kemudian di otak sebelah kanan, di arteri cerebri media sebelah kanan, kalau terjadi lesi di sana bisa timbul sindroma neglect. Neglect itu pengabaian satu sisi dari tubuh. Kemudian agnosia, apraksia, gangguan sensori dan motorik, gangguan penglihatan juga bisa terjadi. Nah, kemudian pada arteri cerebri anterior, nah ini bisa timbul gangguan bicara, speech disturbance yang kalau dia kena sebelah kiri karena di sana ada area Broca di sana, maka orang tidak bisa berbicara,
tidak bisa berbahasa. Kita tanya, Bapak nama siapa? Dia tidak bisa jawab, gitu ya. Padahal dia sadar. Nah, biasanya kalau lokasi di sini, biasanya kekuatan kaki, kelemahan kaki lebih berat daripada kelemahan tangan. Nah, kemudian kalau kena di arteri cerebri anterior bagian sebelah kanan, ya, bisa timbul gangguan behavior, karena kelemahan kakinya lebih berat daripada tangan. Nah, kemudian brainstem kalau kena di batang otak, ya, baik di pons, midbrain, medula, cerebrum. Nah, ini bisa timbul ophthalmoplegia, ketidakmampuan mata untuk bergerak, ya, ada kelumpuhan rotor mata, kemudian bisa timbul ataksia, bisa timbul vertigo, bahkan bisa juga timbul koma. Kemudian pada cerebri posterior, ya, arteri cerebri posterior ini bisa terjadi gangguan penglihatan, ya, bisa juga timbul kelemahan, bisa timbul kejang, dan juga kelemahan nervus 3, CPC nervus 3. Ya. Ya, mari kita lihat ini gambaran pembuluh darah yang tersumbat dengan gambaran klinis yang timbul. Nah, misalnya kena arteri cerebri anterior, ya, dia memperdarahi daerah sini. Jadi kalau dia tersumbat, maka klinisnya akan timbul hemiparesis, hemianestesi, apraksia, dan juga apatia. Kemudian kalau kena di arteri cerebri media, di pangkalnya seperti ini bisa lesinya gambar seperti ini bisa timbul hemianestesia, hemiparesis, ya, deviasi konjugi, gangguan lapangan pandang, dan sebagainya. Kalau kena di arteri choroidalis seperti ini bisa timbul karena dia mensuplai darah, memberikan suplai darah ke basa ganglia dan juga kapsula interna serta traktus optikus, maka gejala klinisnya bisa muncul hipokinesia, hemiparesis, hemianopsia. Nah, kemudian ini lesi-lesi yang berada di batang otak, ya, di batang otak. Nah, kalau dia kalau kena di daerah atas ini, di daerah pons misalnya, itu bisa terjadi episode nervus 3, 7, 12, dan bisa timbul gambaran Parkinson dan juga hemiparesis. Dan seterusnya, ya, ini nanti tinggal dibaca saja. Masing-masing dari dari pemuda yang tersumbat ini akan menimbulkan manifestasi yang berbeda sesuai dengan daerah suplai darahnya, begitu. Jadi kalau dia tersumbat, maka fungsi di daerah tersebut, fungsi saraf di bagian tersebut akan terganggu dia, maka manifestasi klinis yang muncul itu sesuai dengan daerah yang mengalami defisit tadi. Nah, ini gambaran lain tadi dari oklusi, ya, ini cerebri media, gambaran seperti ini. Cerebri media kalau kena di pangkalnya lesi bisa luas sekali, ya, kalau dia dari potongan lintang seperti ini, kalau di samping seperti ini, ya, lesinya luas. Ini gambaran klinisnya muncul, ya, tadi sudah saya sebutkan. Ini kalau lesinya lebih dalam, ya. Kemudian ini ini semua gambaran lesi dari arteri cerebri media ini. Tergantung letak lesi di mana, maka gambaran klinis akan muncul sesuai dengan bagian yang tersumbat tadi. Nah, ini juga, ini arteri cerebri anterior. Dia memperdarahi bagian otak sisi depan dan medial seperti ini. Maka kalau tersumbat di pangkalnya, maka bagian medial ini mengalami gangguan fungsinya. Kita bisa lihat homunculus motorik, bagian apa di situ. Nanti coba lihat homunculus motorik. Di situ ada pusat pengaturan, apa istilahnya itu, pusat untuk pengendalian sphincter ani dan sphincter ani dan juga sphincter uretra. Nah, sehingga kalau di sini terjadi lesi, itu menyebabkan orang menjadi tidak bisa nahan kencing, terjadi inkontinensia.
Samping itu bisa timbul hemiplegia kontralateral, timbul abulia, timbul transkortikal motor afasia, ya, bisa timbul afasia transkortikal motorik, ya, bisa timbul dispraksia, limb dispraksia di sisi sebelah kiri. Nah, ini gambaran kalau lesinya terdapat di bagian distalnya. Nah, jadi area yang mengalami iskemia sedikit lebih kecil, ya. Ini gejala klinisnya sedikit lebih ringan daripada yang tadi. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran-gambaran sindrom kalau lesinya di batang otak, khususnya di PON, di lateral superior pontine syndrome, ya. Nah, ini sindrom karena gangguan atau jadi oklusi di arteri cerebelli superior. Nah, klinisnya bisa berupa timbul isi lateral, lesi di isi lateralnya, timbul clumsiness, kemudian timbul juga numbness ini, contralateral numbness, rasa seperti apa namanya, sebelah tubuhnya menjadi apa namanya ini, numbness ini seperti agak baal begitu, kemudian bisa timbul dizziness, bisa timbul nausea, dan juga bisa timbul muntah. Ya. Oke, ini nanti tinggal dibaca saja. Saya tidak uraikan satu persatu karena terlalu panjang. Oke, kita lanjut. Nah, ini lesi di midbrain bagian medial, sehingga disebut dengan sindrom midbrain medial. Yang tersumbat adalah arteri cerebri posterior bagian proksimal dan atau bagian atas dari arteri basilaris. Nah, klinisnya bisa timbul apa namanya? Timbul gangguan pada mata, ya. Timbul paresis nervus 4, nervus 6 dengan pelebaran pupil, dilatasi pupil. Atau bahkan pupilnya kalau kita senter tidak respon sama sekali. Karena di midbrain ini ada lengkung refleks untuk penglihatan, untuk apa namanya? Untuk pupil. Sehingga kalau lengkung refleksnya terganggu, maka pupil tidak bereaksi kalau kita sinar. Ya. Ini gambaran lesi defisit di sisi lesi sesuai dengan sisi lesi, dan ini gambaran defisit di sisi kontralateralnya berupa kelemahan pada wajah, tangan, dan juga pada kaki. Ya. Nah, ini oklusi arteri cerebri posterior inferior. Disebut dengan tadi sindrom Wellenberg tadi. Ya, letak lesinya di sini kita bisa lihat bagian-bagian apa di sini yang terganggu sesuai dengan daerah anatominya. Ya, ini rincian dari kelainannya itu macam-macam. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga oklusi terjadi pada pangkal arteri retina, ya, arteri retina sentralis. Ini kalau terjadi pada satu bola mata, maka bola mata tersebut bisa langsung buta, begitu, tidak bisa melihat sama sekali. Bisa. Ya, awalnya gambaran seperti ini, melihat seperti ini, kemudian bisa gelap sama sekali kalau betul-betul oklusinya total. Jadi fungsi perdarahan apa namanya, suplai darah ke retina yang tidak jalan, maka retina akan rusak. Walaupun bola matanya kelihatan dari luar bagus, tapi dia tidak bisa melihat karena sudah terjadi retinopati. Ini kita lihat kalau kita funduskopi kelihatan seperti ini. Ya, papilnya jadi udim gitu ya. Lama-lama nanti papilnya ini menjadi pucat gitu karena tidak lagi mendapatkan suplai darah. Jadi kalau kita cek lapangan pandangnya, kalau dia lesi di sebelah kanan seperti ini, maka mata kanan menjadi tidak bisa melihat sama sekali. Kita lanjut. Nah, ada juga lesi yang menyebabkan gangguan penglihatan juga kalau dia berada di sini. Di posisi apa namanya ini? Di daerah belakang, daerah temporal dan juga daerah occipital di sini. Nah, sisi bagian dalam ya. Nah, ini bisa timbul pada novia atau bisa juga timbul
anopsia. Nah, di samping itu juga ada juga sindrom ada juga stroke yang disebabkan oleh karena terjadinya gangguan sepedal di daerah border zone. Maksudnya border zone itu daerah peralihan ya, di daerah ujung-ujung dari distribusi pembuluh darahnya. Ya, di situ ada 3 tempat. Yang pertama adalah di daerah anterior, disebut dengan anterior border zone, kemudian daerah posterior, dan juga daerah subkortikal. Nah, kalau terjadi di anterior seperti ini bisa timbul kelemahan kontralateral, ya, kemudian ada timbul afasia, nah, kemudian bisa juga timbul gangguan mood. Ya. Kalau di posterior bisa timbul hemianopsia homonim, anopsia low quadrant atau quadrant bagian bawah, ya, afasia sensori transkortikal, hemineglect, anosognosia. Ya, kemudian kalau kena di subcortical border zone bisa timbul hemiparesis, brachiofasia tanpa gangguan sensorik, ya. Bisa dengan gangguan sensorik. Kemudian bisa timbul afasia subkortikal. Nah, ini adalah daerah-daerah border zone tadi. Ya, daerah border zone ini daerah-daerah yang dia merupakan daerah ujung-ujung dari distribusi aliran darahnya. Nah, ini disebut nama lainnya adalah watershed area. Sehingga kalau daerah-daerah sini dia mengalami lesi seperti ini, bisa timbul yang disebut dengan watershed stroke. Gitu. Ini area-areanya, area daerah watershed tadi. Bagian depan, ini bagian tengah, dan juga bagian belakang. Daerah border zone, ya. Nah, ini dia. Ini gambarannya, kalau ini pemetaan daerahnya, ini kita bisa lihat pada gambaran baik dari CT scan ataupun gambaran yang kita lihat dengan MRI. Ada daerah yang mengalami infak seperti ini. Dia beradanya di posisi ini biasanya, bisa kiri, bisa kanan. Ya. Ini adalah area-area border zone, daerah-daerah ujung dari suplai darahnya. Ya, jadi ini gambar lainnya ya, supaya lebih jelas. Ada bagian anterior, bagian tengah, ada bagian posterior. Ya, daerah-daerah border zone. Ini tadi slide-nya terulang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari CT scan kepala pada pasien stroke. Baik pada stroke infak dan juga stroke perdarahan. Pada stroke infak ini kita bisa lihat ini adalah suatu lesi yang luas. Stroke infak dengan lesi yang luas biasanya yang begini ini adalah stroke emboli biasanya. Dan paling sering sumber embolinya berasal dari jantung. Ya, ini bentuknya seperti wedge shape namanya. Nah, ini kena di hemisferium sebelah kiri. Di sini ada area Broca, ya, sehingga ini kemampuan bicaranya terganggu. Kemudian juga di sini ada area Wernicke, yang pasiennya tidak paham kalau kita ajak ngomong, dan dia juga tidak bisa mengucapkan sesuatu, sehingga kita sebut dengan afasia global namanya. Samping situ di sini ada fungsi-fungsi lain yang terganggu, masuk fungsi motorik. Pasiennya bisa mengalami hemiplegi ekstremitas sebelah kanan. Ini gambaran lain dari infak, ya. Ini infaknya juga kortikal, ini emboli juga, ya, tapi cabangnya lebih kecil. Kemudian di sebelah kanan ini gambaran stroke perdarahan. Kita bisa lihat di sini lesinya hiperden. Ya, ini kebetulan pada CT scan di atas ini lesinya kecil. Pada gambar di bawah ini lesinya masif, ya, terjadi perdarahan masif di otak dan padat sekali. Yang warnanya kalau kita lihat di scan warnanya putih seperti ini. Lanjut, ini juga gambar CT scan, ya, CT scan dari otak.
Kemudian kalau perdanya hebat sekali bisa menimbulkan midline shift ya. Ini bisa juga timbul perdarahan pada stroke iskemik, terjadi transformasi perdarahan. Nah, seperti ini. Nah, transformasi perdarahannya akan memperberat kondisi stroke-nya dan bisa menyebabkan timbulnya herniasi otak, sehingga pasiennya bisa meninggal dunia. Ini gambar di bawah adalah gambaran pemeriksaan DSA untuk melihat pembuluh darah, bagian pembuluh darah mana yang terjadi gangguan suplai darahnya. Ya. Oke, demikian kira-kira kita sampai kepada kesimpulan bahwa stroke terjadi karena terdapat kelainan atau patologi pada pembuluh darah otak, di mana penyebab stroke itu disebut dengan faktor risiko. Faktor risikonya macam-macam, paling sering hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, dan lain-lain. Kemudian kelainan pembuluh darah otak bisa disebabkan oleh kelainan bawaan atau juga bisa didapat yang prosesnya terjadi secara pelan-pelan. Misalnya pada pasien pada stroke perdarahan subarachnoid misalnya, itu kelainan pembuluh darahnya terjadi terdapat kelainan bawaan dari dinding pembuluh darahnya, khususnya di daerah subarachnoid ya, sehingga kalau pembuluh darah itu bocor dia terjadi perdarahan subarachnoid. Kemudian kelainan pembuluh darah juga bisa disebabkan karena proses, terutama karena hipertensi, ya, bisa menyebabkan timbulnya aneurysma Charcot Bouchard namanya, dan itu nanti bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, gambaran klinis stroke sangat tergantung kepada pembuluh darah yang mengalami kelainan dan sesuai dengan bagian otak mana yang mengalami defisit. Jadi masing-masing pembuluh darah mempersuplai daerah masing-masing di otak, dan kalau masing-masing otak dia punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kalau dia mengalami lesi pembuluh darahnya itu, ya, maka gejala klinisnya akan berbeda antara satu dengan yang lain, walaupun secara umum ada yang kemiripan ya. Misalnya kemiripannya apa? Adanya kelemahan anggota gerak misalnya. Tapi yang lain-lain itu bisa agak sedikit berbeda. Dan ini baru ketahuan kalau kita betul-betul melakukan pemeriksaan secara detail. Nah, kadang pasien stroke ya hanya diperiksa, hanya motorik saja, sensorik saja, refleks saja, sebagainya. Padahal banyak faktor lainnya, banyak defisit lain yang kita bisa dapatkan sebenarnya. Yaitu sesuai dengan daerah lesi di otaknya. Nah, gejala klinis stroke lebih berat terjadi bila lesi vaskuler berada di infratentorial. Nah, infratentorial itu adalah daerah sistem pembuluh darah vertebrobasiler yang berfungsi untuk memberikan suplai darah ke batang otak dan juga daerah lobus occipital bagian bawah. Nah, daerah sini khususnya di batang otak itu ada sentra penting di sana, ada pusat kesadaran di sana, ada formasi reticularis di sana ya. Kemudian ada nucleus cranialis di situ, ada 12 di situ. Kemudian ada pusat-pusat penting di sana, ada pusat yang paling penting itu adalah pusat untuk pernapasan, sehingga kalau dia tertekan, maka hilanglah kemampuan pasien untuk bernapas spontan, yang kita sebut dengan apnu. Nah, kalau apnu terjadi, biasanya itu sulit sekali untuk membalikannya, dan pasiennya bisa tergantung, bisa dirawat lama di ICU, tapi penyembuhannya tidak kembali secara baik ya. Artinya apnunya bisa jadi terus-menerus tidak bisa dikembalikan jadi bagus kembali. Artinya pusat penapasannya jadi permanen mengalami kerusakan sehingga pasien tidak mampu menarik napas sendiri. Dan itu tentu seringnya berakhir dengan kematian. Demikian adik sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita. Saya tutup perkuliahannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.